Perhatian soal P3K perpustakaan. Yang pertama, kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan dinamakan apakah A. Pustakawan, B. Kepustakawanan, C. Pengelola perpustakaan, D. Pengelolaan perpustakaan, atau E. Pelayanan perpustakaan. Nah, soal-soal semacam ini mau tidak mau teman-teman harus mengingat ataupun menghafal ya. Tidak hanya dipahami soalnya ataupun dicatat ya, tapi juga harus benar-benar dihafal sehingga perbedaan antara kata pustakawan, kepustakawanan, dan lain sebagainya itu bisa teman-teman pahami sehingga pada saat soal-soal muncul nanti teman-teman tidak salah memilih. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 1 yaitu adalah kepustakawanan. Selanjutnya di soal nomor 2. Kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Apakah A. Pustakawan, B. Kepustakawanan, C. Pengelola perpustakaan, D. Pengelolaan perpustakaan, apakah E. Pelayanan perpustakaan. Nah, untuk kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring, dan evaluasi itu adalah pengelolaan perpustakaan. Jawabannya adalah yang D. Untuk kepustakawanan, kegiatan ilmiahnya. Kalau untuk pengelolaan, yaitu kegiatannya berupa perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman harus pahami dan cermati benar-benar ya. Selanjutnya di soal nomor 3. Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Apakah A. Pustakawan, B. Kepustakawanan, C. Pengelola perpustakaan, D. Pengelolaan perpustakaan, atau E. Pelayanan perpustakaan. Nah, ini saling berkaitan antara yang soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3. Untuk kegiatan memberikan bimbingan dan jasa, pasti yaitu jawabannya adalah yang E. Pelayanan perpustakaan. Selanjutnya di soal nomor 4. Pegawai negeri sipil ataupun PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Apakah A. Pengelola perpustakaan, B. Tenaga perpustakaan, C. Pustakawan, D. Kepala perpustakaan, apakah E. Tenaga teknis perpustakaan. Kata kuncinya adalah pegawai negeri sipil, yaitu pastinya pustakawan ya teman-teman, C. Nah, jarang juga ataupun teman-teman di luar sana yang selalu menganggap kalaupun sudah bekerja di perpustakaan namun belum menjadi PNS, sering dikatakan dengan sebutan pustakawan. Nah, sebenarnya kata pustakawan itu bagi teman-teman yang sudah PNS ataupun pegawai negeri sipil sebagai seorang pustakawan, sebagai seorang pengelola perpustakaan ataupun yang bekerja di perpustakaan. Nah, itu baru dinamakan pustakawan. Ya, teman-teman, untuk soal-soal yang lain, teman-teman bisa langsung ke channel kami, tim dokumentasi. Teman-teman bisa melihat di situ sudah banyak soal-soal yang kita share sebelumnya, adapun juga materi-materi yang bisa menunjang belajar dari teman-teman sudah kita rangkumkan segala macam ya, teman-teman. Nanti teman-teman tinggal scroll-scroll ataupun bisa baca-baca di video-video yang lain di channel kami. Selanjutnya di soal nomor 5. Satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan. Apakah penilaian prestasi kerja? Apakah angka kredit? Capaian angka kredit, nilai kenaikan pangkat, atau D. Penilaian kinerja? Jawabannya adalah yang B. Angka kredit.
karena yang ditanyakan adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan. Nah, itu dinamakan sebagai angka kredit. Angka kredit ini nantinya digunakan untuk kenaikan pangkat ya teman-teman. Selanjutnya di nomor 6, tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja pustakawan. Ini dinamakan tim apa? Apakah tim penilai? Apakah kepala perpustakaan, pengawas, asesor pustakawan, atau tim penilai prestasi kerja? Jangan sampai terkecoh, jawabannya adalah yang A. Nah, tim penilai angka kredit, jabatan fungsional pustakawan yang selanjutnya disebut tim penilai. Selanjutnya di soal nomor 7, jabatan fungsional pustakawan terdiri dari apakah fungsional tingkat terampil dan tingkat ahli, B. tingkat ahli dan tingkat madya, C. tingkat muda dan tingkat ahli, tingkat terampil dan tingkat muda, E. tingkat terampil dan tingkat madya. Jawabannya adalah tingkat terampil dan tingkat ahli yang A. Teman-teman harus belajar membedakan antara fungsional pustakawan terampil, tingkat ahli itu macamnya apa saja ya. Nanti juga sering muncul di dalam soal-soal seperti ini. Selanjutnya di soal nomor 8, jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Nah, seperti ini contoh dari soal-soal yang tadi. Pelaksana penyelia terampil, penyelia pelaksana lanjutan, pelaksana lanjutan dan terampil, pelaksana lanjutan dan penyelia terampil dan pelaksana. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Jawabannya adalah yang D, pelaksana lanjutan dan penyelia. Itu tingkatan dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi untuk tingkat terampil ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin menyanggah ataupun memberikan komentar ataupun mau request tentang materi ataupun soal yang bidang apa ataupun materi sub apa gitu ya, teman-teman bisa chat di kolom komentar, bisa memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk di-share juga kepada teman-teman yang mungkin belum menemukan channel ini ataupun ingin belajar tapi tidak ada referensi yang pas. Teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lain. Mari kita belajar bersama supaya pada seleksi ASN tahun ini kita bisa sukses bersama. Amin. Selanjutnya di soal nomor 9, jenjang jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi. Yang tadi tingkat terampil, sekarang yang tingkat ahli. Muda pertama madya utama, muda madya pertama utama, pertama madya utama muda, pertama muda utama madya, atau pertama muda madya utama. Teman-teman harus hafal yang seperti ini, harus paham juga ya. Jawaban untuk yang nomor 9 yaitu yang E. Pertama muda madya dan utama. Ini untuk tingkat ahli ya. Jadi nanti tingkatannya untuk teman-teman yang berijazah S1 itu ahli pertama, terus naik ke ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Selanjutnya di nomor 10, pengembangan sistem kepustakawanan, kecuali yang tidak termasuk dalam pengembangan sistem kepustakawanan. Yang mana? A. Penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, pengkajian kepustakawanan, penganalisisan atau pengkritisan karya kepustakawanan. Apakah E. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan? Jawabannya adalah yang E ya teman-teman, perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Karena untuk jawaban yang A, B, C, dan D itu masuk ke dalam sistem kepustakawanan. Untuk yang E itu termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya di nomor 11, pustakawanan
Pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar titik-titik dari angka kredit setiap butir kegiatan. Pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya. Nah, ini nanti akan mendapat angka kredit berapa persen dari angka kredit setiap butir kegiatan. Apakah 50%, 75%, 80%, 25%, atau 100%? Untuk angka kredit yang berada di bawah jabatannya, jawabannya adalah yang 100%. Selanjutnya di soal nomor 12. Nah, ini kebalikan dari yang tadi karena itu di bawah, yang nomor 12 itu di atas. Pustakawan yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar titik-titik dari angka kredit setiap butir kegiatan. Apakah 50, 75, 80, 25, atau 100? Kalau di atas jenjang jabatannya, itu yang diperoleh adalah sebesar 80% ya teman-teman. Selanjutnya di soal nomor 13. Pada awal tahun, setiap pustakawan wajib menyusun titik-titik yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. A. Sasaran kerja pegawai. B. Sasaran kinerja pegawai. C. Tugas kerja pegawai. D. Tugas utama pegawai atau tugas pokok pustakawan. Pada awal tahun, setiap pustakawan wajib menyusun sasaran kerja pegawai ataupun SKP. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya di soal nomor 14. Unsur utama yang dinilai dalam pemberian angka kredit untuk pustakawan, kecuali berarti unsur penunjang ya. Karena dalam pemberian angka kredit untuk pustakawan itu ada dua unsur, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Nah, ini yang tidak termasuk ke dalam unsur utama. Apakah pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengembangan profesi, keanggotaan dalam organisasi profesi, apa pengembangan sistem kepustakawanan. Yang unsur penunjang adalah yang D, keanggotaan dalam organisasi profesi. Itu masuk ke penunjang, jadi jawaban yang nomor 14 adalah yang D. Selanjutnya di soal nomor 15. Kegiatan jabatan fungsional bagi pustakawan tingkat terampil dalam kegiatan mengidentifikasi bahan perpustakaan. Untuk pengadaan diberi angka kredit sebesar, nah ini juga kadang muncul ya, harus dipelajari juga berapa nilai yang diperoleh dari setiap kegiatan. Apakah A 0,025, 0,004, 0,001, 0,003, 0,008. Kegiatan jabatan fungsional bagi pustakawan tingkat terampil dalam kegiatan mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan. Ini diberi angka kredit sebesar 0,004 ya, B. Selanjutnya di nomor 16 ataupun soal yang terakhir pada latihan soal untuk jabatan fungsional pustakawan dan angka kredit ya teman-teman. Kegiatan jabatan fungsional bagi pustakawan tingkat terampil dalam kegiatan membuat anotasi koleksi perpustakaan berbahasa Indonesia. Nah, diberi angka kredit sebesar berapa? Kalau yang mengidentifikasi bahan perpustakaan untuk pengadaan, jawabannya 0,04. Kalau untuk membuat anotasi koleksi perpustakaan, jawabannya adalah 0,008 yang E ya teman-teman.